Kocak, tanpa kuliah, simsalabim kun fayakun, puji Tuhan katanya. Kocak, tanpa kuliah, simsalabim kun fayakun, puji Tuhan katanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bersama rekan-rekan dari Himpunan Advokat Muda Indonesia telah melaporkan seorang public figure, dokter berinisial R dan juga narasumber yang berinisial AE dalam dugaan tindakan penistaan agama, yang dimana di situ jelas kalam Allah yaitu kun fayakun disandingkan atau dijadikan satu, ya, menjadi satu kesatuan dengan bim salah bim kun fayakun. Jelas kalam Allah adalah sesuatu yang tidak dapat disandingkan dengan bahasa sim salah bim atau mantra-mantra yang dibuat oleh manusia. Jadi alhamdulillah hari ini laporan kami telah diterima dan akhirnya Mas Bang Herwanto sebagai pelapor. Silakan Bang. Ya, alhamdulillah ya, laporan kita sudah diterima. Hari ini tanggal 6 April 2023. Pasal yaitu laporan kami adalah Undang-Undang tentang ITE Pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 dan pasal 156A KUHP. Ini ancamannya 5 tahun. Ya, mudah-mudahan ini terlapornya seorang dokter dan seorang advokat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Sunan Kalijaga akhirnya resmi melaporkan dokter inisial R yang diduga kuat adalah Dr. Richard Lee. Karena jelas dia juga mengunggah di Instastory-nya podcast Dr. Richard Lee, yang dimana di situ narasumbernya menyatakan bahwa adanya penggabungan antara ayat-ayat Allah dengan simsalabim. Sunan Kalijaga juga berkonsultasi dengan PBNU soal masalah ini. Apakah masalah ini bisa dikategorikan dengan penistaan agama atau tidak? Dan setelah yakin, Sunan Kalijaga akhirnya resmi melaporkan podcast Dr. Richard Lee, dan ini adalah advokat, di mana di podcast ini dibahas penipuan yang dilakukan oleh John LBF, penipuan yang sejumlah 1,8 miliar. Dalam podcast ini juga ditengarai bahwa John LBF itu ternyata kayanya pura-pura. Memang John LBF ini dianggap kayanya mendadak karena baru 5 tahun dari nol menjadi crazy rich seperti sekarang ini. Diduga banyak yang mengatakan bahwa John LBF juga terlibat pencucian uang, tapi sudah dibantah oleh John LBF. Nah, memang dalam podcast itu karena menengarai bahwa ajaib John LBF ini, jadinya yang dilaporkan oleh Sunan Kalijaga ini, tamu dari podcast Dr. Richard Lee itu mengatakan bahwa masa kayanya mendadak seperti kun fayakun, bim salabim, dan puji Tuhan. Itulah yang dianggap oleh Sunan Kalijaga menistakan agama Islam, sehingga dilaporkan. Termasuk Dr. Richard Lee yang seharusnya bisa mengedit podcast tersebut, karena podcast ini tidak langsung tayang. Kocak, tanpa kuliah, simsalabim kun fayakun, puji Tuhan katanya. Kocak, tanpa kuliah, simsalabim kun fayakun, puji Tuhan katanya. Kocak, tanpa kuliah, simsalabim kun fayakun, puji Tuhan katanya. Oke. Sekarang, tapi saya nggak begitu percaya dulu. Iya, gue juga sama.
Karena belum ada waktu 5 tahun, dia perkembangannya udah pesat banget. Ini antara dua menurut gua. Pertama, perusahaannya lagi di fase yang bagus. Kalau dalam hubungan itu kayak honeymoon fase lah, fase honeymoon gitu, yang masih berkembang-berkembangnya gitu. Atau ada hal tersembunyi yang nggak kita tahu. Kalau menurut kalian gimana? Komen aja ya di kolom komen. Dalam akun Instagramnya, Sunan Kalijaga memberikan caption, "Di bulan suci ini, ada public figure dan narasumber yang kami duga menyampaikan pernyataan dalam konten podcast yang kami duga ada unsur penistaan agama Islam dan mempertegas tidak ada kata damai." Kemudian Sunan Kalijaga juga mengunggah caption yang lain berikutnya. Tidak perlu mengadu ke Ustadz Dery Sulaiman, karena kita tahu Dery Sulaiman ini sempat dekat dengan Dr. Richard Lee. Beliau tahu karakter saya. Kalau bicara penistaan agama Islam, saya tidak akan mau berdamai dengan siapapun. Kemudian Rizal Gibran mengomentari, Allahu Akbar, agama bukan untuk main-main. Kami semua umat muslim merasa tersakiti dengan lelucon pelapor yang tidak pantas, kata Rizal Gibran. Sebagai umat muslim tentunya sungguh-sungguh terbakar ya. Tidak terima melihat video di mana kalam Allah kun fayakun disandingkan ya dengan bim salabim kun fayakun, yang dimana jelas-jelas kalam Allah itu ya tidak dapat atau tidak boleh disandingkan dengan perkataan ya atau mantra-mantra yang dibuat oleh manusia. Maka saya sangat menyayangkan kenapa di podcast ya seorang public figure bisa menayangkan yang sampai saat ini, detik ini ditonton oleh jutaan pemirsa di YouTube, yang dimana narasumbernya menyatakan sesuatu itu dengan menggabungkan mantra bim salabim dengan kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kun fayakun. Saya mohon para ustadz dan kiai ya bisa menyimak dan bisa mengambil kesimpulan juga bahwa kami duga saat ini orang yang menyampaikan ya, orang yang mendistribusikan, kami duga adalah orang yang dapat diduga sebagai penista agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.